Jalan-jalan Kopitalis kali ini ke teman lama kita, Om Pence. Dia udah berapa tahun ya, Cak? 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Dia punya usaha lain kerja di perikanan. Ya, udah punya berapa? Itu cuman kotakan gini mah, bukan sistem petakan ya? Berapa petak? 15 petak. 15 petak. Ini luar biasa ya, serasa kayak di pedalaman-pedalaman Sumatera gitu kan. Padahal di Pasir Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi boleh minta. Oke. Masih bareng saya Gofarway di channel Sang Kopitalis yang bernas, lugas, dan cerdas. Hari ini saya jalan-jalan nih ke salah satu kawan lama dan sudah 5 tahun ini. Iya, 5 tahun ini jalan di perikanan. Dia punya tambak juga toko. Ini saya akan banyak tanya nih. Dia adalah Bung Pence Edward. Dia asli Magelang tapi namanya nama Sulawesian. Jadi gini, ente kan masih gawe ya. Terus awal-awalnya saya tahu kamu tuh hobi mancing, apa hobi burung gitu kan. Dalam perjalanannya saya nggak begitu ngeh dong. Tahu-taunya pas pinjem modal buat nambahin usaha. Nah itu kan, itu dulu ya. Jadi ngomongin apa? Enggak, ini motivasi. Saya kan bicaranya koperasi. Jadi dulu awalnya ide bikin usaha di toko pakan burung dan pakan ikan itu gimana sih? Awalnya itu sebenarnya ini tadinya pengen saya itu suatu saat saya kerja. Terus efek yang paling jeleknya adalah di PHK ya itu. Pertama kali ada ide biar saya ya banyaklah PT sebelahnya kan yang kayak karyawan masih asik kerja, tahu-tahu putus habis. Nah, gitu. Masih ada kabar nggak ada apa terus preventif ya, preventif usaha nih. Nah itu awal mula itu ada ide seperti itu biar apa suatu saat saya di PHK saya udah nggak pusing lagi. Itu pertama. Terus karena kenapa saya pilih ke pakan burung pertama, dulu tuh masih belum banyak. Kalau dibilang pasarnya tuh masih gelap harga tuh. Jadi ngeliat peluang ya, masih gelap. Nah akhirnya pertama punya modal sedikit, terus usahalah tos-tosan lah. Tahu jalan tahu enggak, kita maju dulu, terjun dulu. Ternyata di 1 hari pertama aja udah ada yang beli itu dulu. Terus hari kedua naik sampai akhirnya saya membutuhkan modal itu minjem koperasi itu akhirnya. Manfaat koperasi ya. Manfaat koperasi itu ya. Enggak, oke. Dulu selain rencana besar persiapan pensiun atau pensiatan jika ada PHK gitu kan, tapi kok tiba-tiba tertarik ke pakan burung gitu? Itu ya karena pakan burung kan gini, yang saya bilang kalau sembako udah banyak. Kalau pakan burung dulu masih sedikit ya. Saya jalan pakan burung tuh udah 9 tahun. 9 tahun pakan burung ya. Itu ya, makanya saya pilih ke situ akhirnya. Ternyata jalan. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Pakan burung itu bukan berawal dari hobi burung tuh? Iya, hobi burung tuh awalnya juga iya. Burung. Ternak dulu, ternak malah. Kenari dulu. Begitu kenarinya udah banyak, bingung mau jual kemana ini. Jadi lo bikin jadi media untuk luar biasa. Salah satu alternatif lah. Ya jadi usaha itu memang idealnya atau bagusnya itu dimulai dari hobi. Nah, begitu hobi, terus kedua dari kebutuhan yang katakanlah, wah persiapan kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar betul. Yang namanya jadi karyawan, tempo hari juga saya banyak beberapa orang yang saya ajak diskusi itu, sampai berapa sih kekuatan jadi karyawan itu? Kaitannya dengan tadi toko udah 9 tahun. Nah, kok tiba-tiba lari ke tambak? Itu kaitannya apa nih? Tambak itu hobi. Sebenarnya hobi ikan dari dulu, hobi mancing dari dulu. Iya. Cuman saya
seneng kan dulu memang selalu punya akuarium, punya kolam itu dulu. Pasti di rumah itu. Waktu mancing diajak ke Cirata, sampai nginep saya. Bendungan ya. Cirata itu main di tengah tambak tempat temen dulu. Iya. Saya ngelihat waktu iseng ngasih makan kayak itu pelet dilempar gitu. Iya. Ikan tuh sampai muter banget ikan mas. Waduh, senang banget saya ngelihatnya resep. Terus ke situ, saya suatu saat saya pasti punya tambak. Yeah. Saya pengen soalnya. Awal mula dari situ. Terus akhirnya saya ada yang jual tambak satu. Akhirnya saya belilah satu dulu buat sekedar iseng, penyaluran hobi lah, seneng-seneng aja. Tapi kok nggak taunya sampai ini sambil makanin ikan nih. Ada ikannya nggak? Ada. Indukan ini. Jadi saya ngembangin mujair, nggak perlu beli bibit. Ini untuk motivasi teman-teman yang lain. Modal awalnya dulu berapa sih? Bikin tambak begini, satu tambak itu perlu modal berapa sih? Kalau baru semuanya sama jaring-jaringnya semua ukuran 7x14 itu modal kurang lebih 10 juta. 10 juta. Nah, itu sebetulnya kalau untuk yang berkoperasi apalagi masih punya koperasi ya itu 10 juta kan pinjaman yang sangat ringan sebetulnya. 10 kali bayar udah selesai gitu. Murah banget. Nah, ya ini. Jadi ini mungkin teman-temannya Om Vence yang masih berkoperasi harapannya ini bisa ditiru. Jadi berkoperasi itu tidak hanya untuk mencukupi atau tambal sulam kebutuhan-kebutuhan yang nggak tercover gaji, tapi untuk usaha. Iya. Nah, kalau toko dulu berapa butuh modal? Kecil itu modal awalnya mah cuman 7,5 juta isinya ya. Ya, tuh modal Utamanya 7,5 dulu. Mungkin sewa. Kalau sekarang ya kisaran ya 15 juta tuh udah bisa jalan. Ya. Nah, tapi dulu gini, saya kan sempat sebelum Om Vence lari ke pakan burung, lari ke tambak. Om Vence dulu juga kan punya pabrik kerupuk kalau nggak salah tuh. Bangkrut. Nah bangkrut. Enggak, pengalaman bangkrut ini perlu lo diekspos juga biar teman-teman tahu bahwa mental usaha itu ya emang dimulai dari jatuh dulu. Jatuh bangun. Nah, sekarang dari pabrik kerupuk itu apa sih? Sebenarnya di manajemennya itu. Kalah saing atau? Bukan, kalau saing sih enggak, manajemennya. Jadi kan saya dibilang sekedar nanam modal, nanam modal yang ngejalanin orang, ternyata itu nggak bagus. Orang tuh dalam artian kan orang tua saya sendiri. Oh gitu. Cuman manajemennya nggak bagus. Saya mau ambil alih juga nggak sopan. Heboh pekewoh gitu, kata orang Jawa. Akhirnya ya begitulah. Ya. Nah itu kan ada pengalaman gagal. Pas mau buka warung ada trauma nggak? Oh enggak, saya nggak pernah nyerah kalau saya mah. Ya. Dari kebangkrutan itu buka warung itu butuh waktu berapa lama? Atau itu, pas lagi masih jalan kerupuk udah buka warung? Kerupuk masih jalan, cuman saya ada sisa uang itu ya dialihkan ke itu aja, ke toko, ke warung. Jadi sisa-sisa aset diover ke warung. Luar biasa. Ini sebuah mental usaha itu memang seperti itu, berdiri bangun. Padahal omset kerupuk waktu itu sudah bagus ya kayaknya, merajai Cikarang kayaknya. Iya, nyampe pedagang tuh sampai dulu pernah punya 14 pedagang waktu zaman saya itu, 14 pedagang. Jadi sales. Temen-temennya dia kerja jadi sales, luar biasa. Saya termasuk sales nyampe ke Cikarang, tahu kan? Iya. Ini saya memang tertarik sih dari beliau, cuman mental saya apa ya, masih mental kuli, jadi sebetulnya harus banyak belajar dan sering-sering gaul dengan dia. Dan konten ini akan terus ada sesuai dengan keinginan teman-teman juga. Jadi tolong komen-komennya. Selain subscribe, saya tunggu video apa yang atau tokoh apa yang perlu kita wawancarai. Silakan teman-teman sebutkan di situ. Akan kita teruskan hadirkan untuk motivasi-motivasi atau mempopulerkan usaha kecil menengah agar dikenal luas. Sampai jumpa. Salam Kopitalis. Thank you.